Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Ilmu Ekonomi, Stambuk 2021 semester 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ekonomi industri dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dede Ruslan MSI. Kami kelompok 4 terdiri dari 6 orang yang bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul persaingan harga oligopoli. Pertama, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Angel Ezania Sihombing, yang kedua ada Desri Situngkir, yang ketiga ada Henny Mawarta Siregar, yang keempat ada Mentari Syaputri Purba, yang kelima ada Muhammad Juryadi, yang keenam ada Syarifah. Baik, berikut akan saya paparkan tentang table of content yang akan kami bahas pada hari ini. Yaitu yang pertama ada ciri-ciri oligopoli, yang kedua ada kelebihan dan kelemahan, yang ketiga ada Nash equilibrium, yang keempat ada kompetisi Carnot, yang kelima ada model Bertrand, yang keenam ada model Stackelberg. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami. Sebelum itu, maka izinkan saya untuk memaparkan sedikit apa itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan jenis pasar yang tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Paling sedikit 2 dan paling banyak 10 antar 15 perusahaan. Dikatakan tidak sempurna karena produsen dan konsumen tidak seimbang, di mana akan lebih banyak konsumen daripada produsen. Ciri-ciri oligopoli terdiri dari sedikit perusahaan. Seperti yang saya katakan tadi, pasar oligopoli di dalamnya hanya terdapat 2 atau lebih. Sangat terbatas. Hal ini dikatakan mengapa pasar oligopoli tidak sempurna. Selanjutnya, harga relatif sama. Dalam pasar oligopoli, harga barang tidak akan cepat naik ataupun turun. Bisa dikatakan bahwa harga barang tersebut stabil. Selanjutnya, ketergantungan antar perusahaan. Dalam pasar oligopoli, penentuan harga oleh perusahaan harus mempertimbangkan dengan perusahaan lain. Maka, dari keputusan tersebut, harga cenderung kuat dan tidak mudah diturunkan. Selanjutnya, sulitnya perusahaan baru untuk masuk. Karena image dari perusahaan yang telah lama terbangun lebih kuat dengan pembeli dibanding perusahaan yang baru muncul. Baiklah, saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Jadi dalam pasar ini, konsumen dapat memilih produk sesuai keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. 2. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Jadi produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Ketiga, memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selanjutnya, kelemahan pasar oligopoli. 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Di pasar ini, perusahaan besar mendapatkan lebih banyak pendapatan dikarenakan lebih banyak peminatnya. Kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Jika harga naik namun minat pembeli sedikit, maka akan terjadi inflasi. Ketiga, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan model oligopoli. Nah, yang saya jelaskan tentang model oligopoli ini yaitu Nash equilibrium. Jadi, pada dasarnya Nash equilibrium adalah konsep teori permainan yang menentukan solusi optimal dalam permainan non-kooperatif
di mana setiap pemain tidak memiliki insentif untuk mengubah strategi awalnya. Istilah lain untuk equilibrium NAS adalah keseimbangan NAS. Solusi NAS penting untuk menjelaskan pasar oligopoli adalah setiap pemain mengetahui strategi equilibrium dari pemain lain. Equilibrium NAS tercapai ketika tidak ada perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan dengan mengubah harga secara sepihak. Setiap perusahaan mencoba untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri, mempertimbangkan tanggapan dari para pesaingnya. Setiap perusahaan mengantisipasi bagaimana saingannya akan merespons. Mereka membangun berbagai skenario terkait respon yang mungkin dari pemain lainnya dan menggunakannya untuk mengambil keputusan yang memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan di pasar memiliki ketergantungan strategi, tetapi tidak kooperatif. Maksud saya, mereka tidak bekerja sama dan berkolusi untuk memaksimalkan keuntungan bersama. Contoh NAS equilibrium. Katakanlah ada dua perusahaan yang saling bersaing, yakni perusahaan ABC dan perusahaan XYZ. Kedua perusahaan ingin menentukan apakah mereka harus mendiferensiasi produk mereka atau tidak. Jika kedua perusahaan mendiferensiasi produk, maka masing-masing perusahaan akan menarik 100 pelanggan baru. Jika hanya satu perusahaan yang memutuskan untuk mendiferensiasi, maka perusahaan tersebut menarik 200 pelanggan baru. Sedangkan perusahaan lain tidak akan menarik pelanggan baru. Jika kedua perusahaan memutuskan untuk tidak mendiferensiasi, tidak ada satupun perusahaan yang akan menarik pelanggan baru. Perusahaan ABC harus mendiferensiasi produknya karena strategi tersebut memberikan hasil yang lebih baik. Begitu juga dengan perusahaan XYZ, mempertimbangkan strategi dan kemungkinan hasil yang dicapai perusahaan ABC. Perusahaan XYZ juga akan memilih diferensiasi karena dapat menambah pelanggan baru. Jadi, skenario ketika kedua perusahaan mendiferensiasi produk mereka adalah keseimbangan NAS. Katakanlah untuk strategi diferensiasi tersebut, masing-masing dari mereka dapat membebankan harga tinggi atau harga rendah. Hasil pasar di bawah 4 skenario yang berbeda. Seperti diilustrasikan dalam gambar di bawah ini. Keuntungan gabungan maksimum terjadi ketika kedua perusahaan membebani harga tinggi, yakni Rp 1000. Perusahaan ABC memperoleh laba bersih sebesar Rp 600 dan perusahaan XYZ memperoleh sebesar Rp 400. Namun, dalam kasus ini, perusahaan XYZ memiliki opsi lain. Perusahaan dapat meningkatkan laba bersihnya dari Rp 400 menjadi 450 jika membebankan harga rendah ketika perusahaan ABC membebankan harga tinggi. Perusahaan ABC hanya dapat memaksimalkan laba bersihnya jika perusahaan XYZ setuju untuk membebani harga tinggi. Tetapi perusahaan XYZ kemungkinan tidak akan mau, maka perusahaan memiliki peluang untuk mendapatkan laba bersih lebih tinggi, yakni dari Rp 400 ke 450. Untuk mengatasi situasi semacam itu, perusahaan ABC akan mencoba membujuk perusahaan XYZ untuk memberlakukan harga tinggi dengan memberikan insentif. Besarnya insentif harus lebih besar dari laba bersih yang hilang ketika perusahaan XYZ menetapkan harga tinggi, yakni sebesar Rp 50. Cukup sekian untuk penjelasan NAS equilibrium. Terima kasih. Membahas mode dalam pasar oligopoli, yaitu mode kompetisi Carnot. Kita harus tahu bagaimana konsep model Carnot ini. Model Carnot ini diperkenalkan oleh ekonom Prancis Auguste Carnot pada 1838, yang dimana model Carnot ini mengasumsikan bahwa setiap perusahaan bertindak secara independen dan memaksimalkan keuntungan dengan menentukan outputnya. Dalam model Carnot ini, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli, yaitu memproduksi barang yang homogen, menganggap output perusahaan lain itu tetap dan secara simultan atau secara bersama-sama menentukan berapa kuantitas output yang diproduksi. Duopoli dengan Carnot model ini, duopoli adalah pasar oligopoli dengan hanya ada dua perusahaan. Kita dapat menganalisis perusahaan pertama. Saat perusahaan pertama meyakini bahwa perusahaan dua tidak memproduksi barang, jadi kurva yang dihadapi mereka itu sama dengan permintaan, yaitu D1 0. Dengan asumsi ini, perusahaan akan memproduksi sebesar 50 unit. Pada kondisi MR1 atau margina perusahaan persatu 0 sama dengan MC perusahaan pertama. Bagi perusahaan 1, base respon saat perusahaan 2 memproduksi 0 unit adalah memproduksi 50 unit. Saat perusahaan 1 meyakinkan bahwa perusahaan 2 memproduksi 50 unit barang, kurva permintaan yang dihadapi adalah permintaan sisanya, yaitu kurva permintaan pasar yang digeser ke kiri. Permintaan pasar yang digeser ke kiri itu menurun 50 unit, seperti gambar yang di samping D1 50 yang digaris biru-biru yang titik-titik.
atau yang putus-putus. Dengan asumsi ini, perusahaan akan memproduksi sebesar 55 unit pada kondisi MR perusahaan 1 50 sama dengan MC1. Bagi perusahaan 1, base respon saat perusahaan 2 memproduksi 50 unit adalah memproduksi 25 unit. Reaction kurva atau base respon kurva adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan lain atau perusahaan kedua dengan jumlah output optimal yang diproduksi perusahaan pertama untuk memaksimalkan profit yang merupakan base respon atas jumlah unit yang diproduksi perusahaan lain tersebut. Pada contoh sebelumnya, reaction kurva perusahaan 1 melewati titik, yaitu output perusahaan kedua 0, base responnya 50, sedangkan output perusahaan kedua 50, base responnya 25, sedangkan output perusahaan kedua ngambil 75, base responnya 12,5. Kita memasuki contoh perhitungan. Dalam duopoly terdapat karakteristik sebagai berikut. Permintaan pasar yang dihadapi adalah P sama dengan 30 kurang Q, yang dimana Q itu Q1 tambah Q2. MC1 sama dengan MC2 sama dengan 0. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan serta pendapatan masing-masing perusahaan jika menggunakan model Carnot. Penyelesaian P sama dengan 30 dikurang Q, di mana P sama dengan 30 dikurang Q1 ditambah Q2. Jadi untuk perusahaan pertama dan untuk perusahaan kedua itu sama. Marginal 1 sama dengan 30 dikurang Q1 ditambah Q2 dikali Q. Jadi 30 dikurang Q2 dikurang 2Q1. Yang dimana keadaan optimal MR 30 dikurang Q2 dikurang 2Q1 sama dengan 0, yaitu MC. Dalam reaksi kurva perusahaan 1, Q1 sama dengan 15 dikurang 0,5 sama dengan Q2, dan untuk perusahaan kedua reaksi kurvanya 0 Q2 sama dengan 15 dikurang 0,5 sama dengan Q1. Kita masuk ke model veteran. Model veteran merupakan suatu model industri di mana terdapat beberapa perusahaan yang melayani para pelanggan. Perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan produk yang sama dengan marginal cost yang konstan. Semua perusahaan bersaing harga dan bereaksi optimal terhadap harga para pesaing dan bukan dari kuantitas outputnya. Model veteran ini dikemukakan oleh Joseph Bertrand pada tahun 1833 yang berasal dari Prancis. Model veteran juga mengkritisi model Carnot bahwa ia menganggap Carnot gagal dalam menjelaskan bagaimana mekanisme harga ditentukan di dalam pasar. Adapun asumsi yang digunakan dalam model veteran ini, yang pertama terdapat setidaknya 2 buah perusahaan yang memiliki produk homogeni. Yang kedua, perusahaan di dalam industri tidak saling berkooperasi. Yang ketiga, perusahaan memiliki marginal cost yang konstan dan sama. Yang keempat, terdapat strategic behavior antar perusahaan. Yang kelima, perusahaan bersaing dalam harga dan membiarkan demand diatur oleh pasar. Yang keenam, konsumen akan membeli semua produk dari perusahaan yang menetapkan harga lebih murah. Namun jika harga sama, maka output yang terjual akan dibagi rata ke semua perusahaan. Kita beralih ke contoh Bertrand. Kita ilustrasikan contohnya yaitu Aqua dan Cleo. Aqua dan Cleo ini merupakan produk yang identik yang dihasilkan oleh perusahaan air mineral. Ingat bahwa yang seperti diasumsikan tadi di model Bertrand bahwa marginal cost adalah sama atau konstan, maka di sini diilustrasikan bahwa marginal cost-nya adalah Rp10. Maka marginal cost-nya adalah Rp10 dengan fungsi permintaan P sama dengan 100 dikurang Q1 dikurang Q2. Di dalam model Bertrand, perusahaan sama-sama menetapkan harga, jadi tidak ada yang memulai duluan dalam menetapkan harga. Jadi mereka hanya menganggap perusahaan kompetitor membuat dan menetapkan harganya secara sederhana. Sekarang katakanlah bahwa Cleo yakin bahwa aku akan menjual produknya seharga Rp40. Maka Cleo akan menetapkan harga produknya menjadi Rp39. Mengapa Cleo menetapkan harga dan menetapkan strategi ini? Supaya dia bertujuan untuk merebut pasar dari Aqua, sehingga tidak ada yang mau membeli di Aqua karena produknya mahal. Maka permintaan barang di Aqua adalah 0, karena dia tidak ada yang membeli, konsumen tidak ada yang datang kepadanya.
Lalu untuk mendapatkan berapa permintaan barang yang didapatkan Cleo, kita bisa masukkan ke dalam persamaan fungsi permintaannya tadi, P sama dengan 100 dikurang Q1 dikurang Q2. P price, harga Cleo 39, 100 Q1 tadi permintaan barang di Cleo kan tidak ada karena tidak ada yang membeli, jadinya 0 dikurang Q2 adalah permintaan barang di Cleo, maka ini dipindahkan ke ruas kiri Q2, maka ini 100 dikurang 39 sama dengan 61. Inilah hasil dari permintaan barang yang didapatkan oleh Cleo ketika merebut pasar dari Aqua. Dengan ada kondisinya ini, maka Aqua tidak akan terima pasarnya akan direbut oleh Cleo, maka dia menetapkan harga menjadi Rp38 di bawah harga Cleo. Dan ini akan merebut pasar dari Cleo. Begitu seterusnya. Jadi ketika Aqua menetapkan harga lebih murah dari Cleo, Cleo akan menetapkan harganya juga lebih murah dari Aqua. Nah, ini disebut dengan perang harga. Perang harga ini akan terhenti ketika harga produk dari perusahaan pertama dengan harga produk dari perusahaan kedua sama dengan marginal cost-nya. Jadi ketika perusahaan Aqua menetapkan harganya Rp10 dan perusahaan Cleo menetapkan harganya menjadi Rp10, atau dibilang harga mereka 10 dengan marginal cost P-nya sama dengan marginal cost. Di mana tadi marginal cost-nya adalah 10. Dalam kondisi ini, ketika aku akan menetapkan harga di dalam marginal cost, maka base respon dari Cleo dia akan juga menetapkan harganya jadi 10. Nah, ini ketika mereka di dalam keseimbangan ini, ketika harga mereka sama dengan marginal cost-nya, maka ini disebut Nash equilibrium, di mana ketika mereka sama menetapkan harga marginal cost-nya, tidak akan ada perusahaan yang akan menaikkan. Perusahaan Cleo dan Aqua ini tidak akan menaikkan harganya lebih duluan, karena ketika mereka menaikkan lebih duluan, maka mereka akan siap-siap kehilangan pasarnya, karena akan lebih mahal. Dan juga tidak akan ada perusahaan antara Cleo dan Aqua yang menurunkan harganya, karena ketika mereka melakukan penurunan harga, maka itu akan menjadi penyebabkan kerugian. Maka ketika terjadi kondisi keseimbangan ini, inilah yang disebut dengan equilibrium Bertrand. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan di dalam oligopoli Bertrand dalam produk yang terdiferensiasi. Tadi yang seperti dijelaskan bahwa Bertrand perusahaannya tidak akan memulai duluan dalam menetapkan harga, dan mereka akan perusahaan-perusahaan tersebut akan menetapkan harga secara bersama-samaan. Nah, di sini kita mempunyai perusahaan pertama dan perusahaan dua dengan marginal cost yaitu sama dengan 0. Fungsi dari permintaan dari perusahaan pertama yaitu 72 dikurang 3P1 ditambah 2P2. Untuk perusahaan 2, fungsi permintaannya itu 72 kurang 3P1 ditambah 2P1. Maaf, ralat, fungsi dari permintaan perusahaan 2 yaitu 72 dikurang 3P2 ditambah 2P1. Nah, di sini kita akan mencari total pendapatan dari perusahaan pertama, yaitu total revenue perusahaan 1 sama dengan P1 dikali 1. P1 dikali Q1. P1, kita masukkan persamaan ini.
persamaan Q1-nya ini jadi 72 dikurang 3P1 ditambah 2P2 ini kita kalikan ke dalam menjadi 72P1 kurang 3P1 pangkat 2 ditambah 2P1P2. Ini kita marginal revenue-nya yaitu menjadi kita turunkan dari persamaan ini jadi 72 dikurang 6P1 ditambah 2P2. Maka marginal revenue-nya sama dengan marginal cost. Kita masukkan ke persamaan. Tadi marginal revenue-nya yaitu persamaan 72 dikurang 6P1 ditambah 2P2 sama dengan 0. Tadi marginal cost-nya adalah 0. Nih. Kita sederhanakan untuk mencari P1-nya. Maka dapatlah hasilnya 12 ditambah 1/3 P2. Nah, ini adalah fungsi reaksi dari perusahaan pertama, itu base responnya terhadap ke perusahaan 2. Lalu, kita buat lagi seperti perusahaan pertama tadi untuk mencari total pendapatan atau total revenue perusahaan 2, yaitu P2 dikali Q1. 1 dikali Q1. Maaf, saya ralat, dikali Q2. Tadi P-nya kita masukkan, P2, kita masukkan ke persamaan fungsi permintaan perusahaan 2, yaitu 72 dikurang 3P2 ditambah 2P1. Kita sederhanakan dengan kita sederhanakan. Kita kalikan ke dalam. P2 dikali 72 jadi 72 P2. Kurang 3P2 dikali P2 jadi 3P2 pangkat 2. Ditambah 2P1 P2. Ini marginal revenue-nya. Untuk mendapatkan marginal revenue-nya kita turunkan dari persamaan TR2 tadi. Jadi ini 72
dikurang 6 P2 ditambah 2P1. Kita masukkan marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi ini 72 dikurang, tadi ini dia persamaannya 6P2 ditambah 2P1. Di mana marginal cost-nya adalah 0. Maka kita sederhanakan. Dapatlah P2 12 ditambah 1/3 P1. Harga perusahaan 2 terhadap harga perusahaan 1. Inilah best responnya. Ini tadi kita dapatkan fungsi reaksi dari perusahaan 1, yaitu 12 tambah 1/3 P2, perusahaan 2 P2 sama dengan 12 tambah 1/3 P1. Nah, ini kita akan cari bagaimana kedua perusahaan ini memaksimal keuntungannya. Berapa yang mereka dapat dari memaksimalkan keuntungannya. Maka, di sini kita buat fungsi reaksi perusahaan pertama tadi, P1 dengan 12 ditambah 1/3 P2. Begitu juga dengan fungsi reaksi dari perusahaan 2, 12 ditambah 1/3 P2. Ambil satu persamaan, saya mengambil persamaan P1. 12 ditambah 1/3. Ini P2, tadi P2 kita masukkan yang ini. P2 kita masukkan yang ini, persamaannya ke persamaan P1. Jadi 12 tambah 1/3 P2. Kita sederhanakan menjadi P1 sama dengan 12 ditambah 4 ditambah 1/9 P1. Mohon maaf, ini tadi 1. Ada kesalahan. Jadi ini dia jadi 1/9 P1. Maka kita sederhanakan lagi untuk lebih sederhana menjadi P1 sama dengan 16 ditambah 4 maaf, udah salah. 16 ditambah 1/9 P1. Jadi dapat 8/9 P1 sama dengan 16. Nah, untuk mendapatkan harga dari perusahaan P1, maka P1 sama dengan
16 kali 9/8. Ini mati, jadi ini coret jadi 2, jadi 18. Maka harga dari perusahaan pertama adalah 18 rupiah. Untuk mendapatkan harga dari perusahaan 2, kita masukkan. Jadi persamaannya P2 tambah 12 ditambah 1/3 P1. Yang tadi P1 ada kesalahan penulisan, jadi 1/3 P1. Kita masukkan ke persamaan ini 18 rupiah tadi yang didapatkan dari harga perusahaan pertama. Ditambah 1/3. Oke. Kali 18. Hasil dari persamaan ini Rp18. Maka ini harga yang didapatkan dari maksimal keuntungan dari perusahaan pertama dan perusahaan kedua dengan produk yang terdiferensiasi. Maka itulah hasil perhitungan yang bisa saya jelaskan secara sederhana bagaimana model veteran oligopoli. Baik, kita masuk kepada metode Stackelberg. Model Stackelberg ini muncul pada 1976 oleh ilmuwan yang bernama Stackelberg, di mana dia mengasumsikan bahwa terdapat 2 perusahaan oligopoli, mana terdapat satu perusahaan yang berperan atau bertindak sebagai leader firm atau ketua dari perusahaan-perusahaan yang lain. Dan perusahaan yang lain tadi bertindak sebagai pengikut atau ekor. Artinya perusahaan satu dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan kedua, baik itu dari segi penentuan harga, penentuan output atau penentuan hasil produksi, seberapa banyak produksi akan dikenakan, penentuan tarif, dan penentuan yang lainnya. Misalnya perusahaan satu memproduksi output sebanyak 1 juta unit per bulan, maka kemungkinan besar perusahaan kedua akan memproduksi 75% dari total output si perusahaan satu tadi. Artinya hal ini dilakukan oleh perusahaan dua karena mereka memiliki stigma bahwa produk dari perusahaan satu tentunya akan lebih laku di pasaran, maka mereka tidak mau membuat kesalahan dengan memproduksi sama banyak dengan apa yang diproduksi perusahaan satu tadi. Artinya ketika mereka rugi, nggak rugi-rugi banget karena yang mereka produksikan nggak banyak. Kemudian di sini kami tampilkan mengenai matematika model dari Stackelberg, di mana di sini diketahui P sama dengan 30 dikurang Q. P adalah price atau harga. Kemudian Q adalah quantity atau kuantitas, artinya adalah seberapa banyak output atau barang atau produk yang akan diproduksi. Kemudian MC sama dengan marginal cost. Marginal cost itu adalah tambahan biaya yang diperlukan atau dibutuhkan ketika menambah satu total output. Contohnya misalnya pada bulan ini produksi sepeda sebesar 500.000 untuk satu outputnya. Namun pada bulan kedua
terjadi penambahan 20.000 untuk perintilan sepeda seperti rem, maka MC-nya sama dengan tambahan biaya tadi adalah 20.000. Kemudian MR adalah marginal revenue atau harga. Kemudian kita masukkan P sama dengan 30 dikurang Q. Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Kemudian MC sama dengan MC1 sama dengan C2, artinya marginal cost dari perusahaan 1 harus sama dengan marginal cost di perusahaan 2, yaitu 0. Tidak boleh lebih dari 0. Kemudian perusahaan 1 akan memperhitungkan reaksi perusahaan 2. Kita garis bawahi di sini reaksi perusahaan 2. Artinya tidak hanya perusahaan 2 saja yang menjadikan perusahaan 1 sebagai pedoman dia untuk memproduksi barangnya, namun perusahaan 1 juga tidak mau kalah, tidak mau rugi, maka mereka akan memperhitungkan bagaimana sih reaksi perusahaan 2 ketika perusahaan 1 tadi memproduksi barangnya. Maka perusahaan 1 tadi menentukan jumlah output dan diasumsikan bahwa reaksi perusahaan 2 adalah best respon atau respon terbaik. Dengan perhitungan yang sama dengan model Carnot tadi, maka best responnya adalah Q2. Kita hapus dulu. Q2 sama dengan 15 dikurang 0,5 Q1. Ini akan menjadi dasar bagi perusahaan 1 untuk menentukan jumlah output. Kemudian P, kita masukkan angkanya, P sama dengan 30. Q tadi kan sudah diketahui bahwa Q adalah Q1 ditambah Q2. Masukkan kemari. Kemudian P, ketika sudah dimasukkan ini menjadi negatif, karena biar simpel kita ubah ini tandanya menjadi negatif, karena ini bakal sama juga. Jadi 30 dikurang Q1 dikurang dalam kurung 15 dikurang 0,5 Q1. Maka P sama dengan 15 dikurang 0,5 Q1. Maka MR, marginal revenue tadi adalah 15 dikurang Q1. MR1 harus sama dengan MC. MC tadi adalah MC1 sama dengan MC2 atau sama dengan 0. Maka MC-nya sama dengan 0, masukkan 15 dikurang Q1 sama dengan 0. Maka Q1 15 pindah ke kanan. 15 dikurang 0 sama dengan 15, maka Q1 adalah 15. Jadi untuk Q2-nya kita tinggal masukkan angka P tadi 30 dikurang 22,5, maka dapatnya 7,5. Ini adalah Q2 dan ini adalah Q1. Baik, jadi di sini akan kami tampilkan mengenai contoh nyata dari model Stackelberg, yaitu persaingan Telkomsel dengan Indosat. Dilansir dari website Kominfo yang dirilis pada 2018 silam, terjadi perdebatan antara provider Telkomsel dengan provider Indosat, yang mana pada saat itu, bahkan hingga saat ini, Telkomsel tetap merajai pangsa pasar di dunia telekomunikasi Indonesia. Pada 2013 saja pengguna Telkomsel telah menyentuh angka 330 juta dengan rata-rata pertumbuhan pengguna seluler 18% per tahun. Hal ini membuat PT Telkomsel menjadi acuan produksi bagi para kompetitornya atau pesaingnya. Contoh pesaingnya adalah Indosat. Di pertengahan 2019, Telkomsel mengeluarkan produk baru yaitu Telkomsel Ceria yang dilengkapi dengan kuota 1 GB per hari dengan harga Rp1.000. Dan produk ini sangat digandrungi oleh para pengguna seluler karena jaringan cepat, harga murah, dan gampang ditemui. Hal ini kemudian diikuti oleh PT Indosat yang turut mengeluarkan produk yang sama dengan harga yang sama dengan jumlah kuota yang sama. Namun, dalam keterangan Kominfo yang didapat dari hasil rapat antara Kominfo, Telkomsel, dan Indosat, bahwasannya Indosat saat itu hanya mengeluarkan 68% produk tersebut dari total produk yang telah dijual oleh Telkomsel. Hal ini terus berlanjut hingga Telkomsel memberhentikan penjualan kuota dan meminta Indosat untuk ikut memberhentikan penjualan kuota tersebut dengan alasan ketidakefisienan. Menyimpulkan bahwa Telkomsel sebagai leader firm atau pangsa pasar mampu mempengaruhi Indosat dalam hal penyediaan produk dan kuantitas produk tadi sebanyak 68% dari produk, kemudian juga mampu memiliki kuasa dalam hal meminta Indosat untuk memberhentikan penjualan kuotanya atau penjualan produknya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.